Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di podcast Sahabat Ayis. Hari ini saya bertemu dengan sosok luar biasa. Beliau masih muda, tapi menduduki seorang direktur. Apalagi beliau ini sangat menginspirasi di bagian untuk bidang kuliner. Nah, kita akan bertemu yang biasa beliau itu disapa Mas Huri. Tapi kalau di sini kurang tahu nih. Disapanya siapa saya kurang tahu. Tapi kalau saya tahunya Mas Huri. Nah, dan saya mengucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton ataupun yang subscribe ataupun yang membantu untuk share. Insya Allah hasil dari YouTube ini akan nanti digunakan untuk di program Lazi Jateng Solo Raya. Nah, langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Mas Huri. Waalaikumsalam Mas Dikit. Jadi, apa ya? Sebutannya apa buat pemirsa Sahabat Rajis? Sahabat Rajis. Sahabat Rajis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah luar biasa sehat meskipun kondisinya penuh tantangan. Yes. Ini kan Mas Huri di rumah makan kan? Kalau di rumah makan itu posisi tertingginya itu tetap disebut direktur atau pimpinan? Sebenarnya dalam sebuah organisasi sama aja sih. Kalau di rumah makan mungkin ada organisasi besarnya, itu pengelolanya, perusahaannya, PT-nya mungkin direktur ya. Tapi untuk operasional itu di divisi operasional mungkin dimulai dari manajer restoran, manajer operasional, supervisi, supervisor, captain, sampai waitress. Jadi memang ada dua divisi lingkup yang berbeda, pengelolaan sama operasional. Berarti hampir semua rumah makan seperti itu atau? Sebenarnya sama dengan usaha-usaha bisnis yang lain. Struktur organisasi itu menyesuaikan dengan keperluan perusahaan. Kalau memang kita membutuhkan sebuah organisasi yang besar, membutuhkan sebuah direktur karena memang berbadan hukum mungkin perlu. Tapi kalau rumah makan yang mohon maaf tidak membutuhkan direktur, masih perorangan, ya cukup manajer operasional saja saya. Terus kan ini kok bisa sampai terjun ke dunia kuliner itu emang dulu sekolahnya itu emang dari kalau tuh SMK jurusan Tata Boga gitu. Sebenarnya sih ceritanya bukan sasar sih, kalau saya milih bukan sasar, tapi insya Allah diarahkan sama Gusti Allah ya. Karena dulu saya sebenarnya cita-citanya kepengen kuliah di teknik mesin. Terus karena keterbatasan biaya, bapak ibu saya menyekolahkan di sekolahan yang biayanya murah, ya, itu di SMK Pertanian, SMK 1 dan kebetulan jurusannya ternyata pengolahan hasil pertanian. Jadi ya masak juga, tapi mungkin masaknya sederhana. Kemudian mungkin sekolah awal saat saya sekolah, saya bukan passion saya mikirnya gitu, saya nggak kepengen sekolah. Tapi ternyata setelah saya kuliah di akuntansi, setelah kuliah tanpa saya sadari saya sering bergelut dengan bisnis kuliner dari mulai tahun 2009. Saya 2009 saya mulai belajar bisnis kuliner. Saya punya food street, jadi kayak food. Saya jualan jamur crispy, kentang goreng, terus singkong goreng. Masak sendiri itu? Masak sendiri awalnya. Punya satu, terus istilahnya saya franchise-kan, itu sampai saya punya 10 outlet tahun 2019, mulai ada karyawan di depan Indomaret, di Tok Serba, di kadang ikut pameran juga.
Cuman seiring berjalannya waktu, karena dulu mungkin saya nyambil kerja kurang fokus, akhirnya ya tutup lah istilahnya. Itu bisnis kuliner pertama saya 2009, 11 tahun yang lalu. Kemudian 2013 saya ditawarin bergabung di Gubuk Makan Mang ini. Jadi sudah 7 tahun saya belajar mengelola sebuah restoran yang menurut saya menjadi salah satu bisnis jaringan restoran yang terbesar di Indonesia. Manggi sudah mempunyai 22 cabang di seluruh Indonesia. Manggi saya belajar di Manggi kurang lebih 7 tahun. Kemudian saya juga sempat mendirikan kafe, kafe and stick. Saya kerja sama teman saya, Mas Adi namanya. Mas Adi sekarang beliau foundernya Huristik juga. Saya kerja sama Mas Adi bikin non-stick di Ambarawa, tapi diajar pandemi. Sementara kemudian di pertengahan tahun 2020 di pas Pandemi di pertengahan pandemi saya mendirikan Fisteria. Fisteria itu kuliner juga, fast food tapi seafood, ada di Solo Great Mall. Nah, itu sedikit gambaran. Nggak ada cita-cita kuliner, tapi tanpa sadari saya berjalan di kuliner terus. Berarti kayak ibarat kalau apa ya, kesasar kayak emang enggak ya. Emang dulunya kayak ada kayak apa, dasaran mungkin juga dari jamur dulu kan bisa mengarah-arah sampainya ke mangking, malah merambah tadi sampai ke steak. Iya. Tapi nggak direncanakan apa. Tidak. Jadi kalau kepengen usaha apa gitu. Jadi saya memang kepengen punya bisnis. Mindset saya ada harus jadi pengusaha. Entah besar entah kecil, tapi tentunya saya kepengen menjadi seorang pengusaha besar. Tapi memang dulu apa yang bisa saya lakukan? Kan kalau tadi kan ceritanya kan ada steak Huristik ya. Namanya Nine stick. Oh, nine stick. Ya, sama teman saya. Sama tadi fresh fish. Fisteria. Oh, Fisteria. Yeah. Fisteria teh. Kan bikinnya itu kan masih di Mangking sini. Atau masih? Masih saya. Lah itu ada bentrokan enggak sama dengan zaman? Atau Ya, emang kebetulan sembunyi-sembunyi? Oh enggak, kalau sembunyi-sembunyi. Kebetulan memang yang mengelola itu bukan saya. Jadi gitu. operasionalnya bukan saya. Jadi kebetulan non-stick itu yang mengelola teman saya. Kokinya juga teman saya. Terus yang Fisteria juga ada yang mengelola sendiri. Jadi memang istilahnya saya cuma foundernya saja untuk yang di Fisteria. Kalau non-stick kebetulan foundernya teman saya. Teman saya ngajak join di Ambarawa, dia yang mengelola. Kalau Fisteria memang foundernya saya. Terus saya cari tim untuk mengelola itu supaya bisa terpisah antara Manggi sama Fisteria. Jadi ya saya mantau saja yang Fisteria. Kalau melihat apa ya, di Mangking kan saya beberapa kali kan pernah kesini makan bareng itu. Kayaknya kan target pasarnya itu untuk menengah ke atas ya. Benar. Atau emang yang datang itu emang orang rata-rata menengah ke atas? Memang sebelum kita menciptakan sebuah konsep, baik konsep tempat ataupun konsep menu, dengan harganya emang sasarannya emang menengah ke atas. Alasannya pertama karena memang biaya operasional kita Tinggi. besar. Karena konsepnya juga danau, butuh air, butuh listrik, butuh macam-macam, yang butuh tanah yang luas. Jadi memang biaya operasional besar. Kalau harga jual kita rendah, otomatis kan pay back period atau kembali yang modal kan lama. Jadi memang harus
menyasarnya menengah ke atas. Jadi konsepnya mangking yang ada danau, ada suasananya kan, ini suasana Sunda berarti. Benar. Itu hampir semua di Indonesia seperti itu atau menyesuaikan dari budaya di tempatnya gitu? Kalau basicnya dari founder kita, jadi Mangking itu didirikan oleh beliau Bapak Haji Ingin Sodikin. Domisili saya di Jogja bersama adik beliau Bapak Ade Samji. Beliau Pak Ade Samji memang basicnya di arsitek ya, arsitektur yang diaplikasikan ke arsitektur yang tradisional. Jadi basicnya memang sama untuk semua daerah di Indonesia, basicnya seperti itu. Mungkin ada tambahan ornamen yang menyesuaikan lokal, tapi semuanya basicnya sama, dari bambu ada kolam. Berarti tema besarnya bambu sama kolam ya? Nah, sama musik juga. Oh seperti itu. Itu yang menjadi ciri khas kita karena kita mau branding dari founder kita seperti itu. Kalau yang pandemi ini sekarang kan dari daftar menu kan untuk emang kalangan menengah ke atas. Itu terpengaruh enggak sama kalau pengunjung pasti berkurang kan ya. Tapi kalau ada keluhan untuk harus menurunkan harga itu sudah. Sampai saat ini enggak sih. Jadi tidak ada komplain karena memang segmentasi kita punya segmentasi sendiri dan mereka sudah tahu harganya di Mangking itu seberapa. Jadi memang enggak ada yang protes. Kalau sekarang masih masih sibuk nyanyi enggak? Sibuk nyanyi. Kayaknya ada beberapa kali itu nyanyi di. Enggak, soalnya dulunya saya pernah punya yang ngeband SMA. Saya rasa teman-teman umuran saya waktu SMA nggak punya band itu aja, hobi saja. Kemudian kita ada live musik setiap malam minggu gitu ya, nyumbang lagu tadi. Sering kayak posting di mana Instagram itu. Tapi tiap ada live musiknya. Oh seperti itu. Enggak, live musiknya tiap hari. Hari malam minggu aja. Oh malam minggu. Kalau untuk yang masih berpotensi tidak sih untuk menyasar ke makanan kuliner untuk menengah ke atas, atau emang kalangan menengah ke atas itu harus terkonsep seperti Mangking atau mungkin kalau yang but-but kecil itu masih bisa untuk nyasar ke menengah ke atas? Sudut pandang saya gitu. Jadi mungkin bisa beda dengan sahabat yang lain. Bahwa sudut pandang saya bahwa segmentasi pasar menengah ke atas itu lebih stabil secara finansial, secara ekonomi, secara emosional. Segmentasi pasar menengah ke atas itu lebih stabil, tidak mudah terpengaruh dengan kondisi pasar atau kondisi makro. Itu mungkin tidak begitu pengaruh. Kondisi politik itu tidak mungkin pengaruh. Misalkan bensin naik, listrik naik. Nah, insya Allah kayaknya kalau menurut saya menengah ke atas itu lebih stabil, tidak goyang. Wah, jangan beli ini dulu, jangan beli ini. Ya, mereka lebih stabil dengan jajan. Itu sudut pandang saya menengah ke atas dibandingkan dengan mungkin segmentasi yang menengah ke bawah. Listrik naik, biasanya jajan masak di terus potensi bisnis kuliner untuk menengah ke atas menurut saya kuliner atau makanan itu kebutuhan pokok ya. Jadi insya Allah sampai kiamat orang membutuhkan makanan. Terus kalau kita kembali bagaimana menyasar segmentasi menengah ke atas, tentunya menengah ke atas itu mereka punya duit, dia kepingin membeli kepuasan terhadap apa yang dia inginkan. Jadi produknya memang harus sesuai dengan ekspektasi mereka, baik secara bentuknya, baik secara rasanya. Jadi rasanya, packingnya, pelayanannya juga
harus sesuai dengan ekspektasi mereka. Kalau jenis produk, menurut saya sekarang banyak produk-produk yang eh, tidak, yang selama ini tidak kita pikirkan tapi bisa diterima oleh kalangan menengah ke atas. Mungkin dulu kita ngomong sebelah itu sebelah mungkin makanan standar kita gitu. Tapi saat dikemas eksklusif, dijual di tempat yang menarik, segmentasinya menjadi mungkin potensi produk-produk lain adalah produk-produk tradisional yang mungkin kita jarang temui, kayak kemarin yang sempat viral klepon, terus molon atau pukis gitu. Itu mungkin jajan pasar yang biasa, tapi itu malah bisa potensial kita kemas secara eksklusif, kita kasih harga yang mahal untuk sasaran segmentasi menengah ke atas. Orang menengah ke atas sih kalau dia ditawarin steak, kalau ditawarin burger, kalau ditawarin makanan udah biasa. Wah, biasa kan. Tapi kalau kita ada makanan tradisional, saya yakin mau orang kaya menengah ke atas, dulunya dia pasti dari desa sebagian orang. Saat kita tawarin makanan desa, mereka kangen, flashback lagi. Tapi saat kita kemas dengan bersih, enak, eksklusif, itu menjadi potensi yang luar biasa. Klepon misalnya, klepon dibungkus menarik dan lain sebagainya, itu menurut saya sih seperti itu. Berarti ada banyak faktor loh, tidak harus kalau untuk jenis yang dijual berarti kan bebas ya kan, banyak pilihan sekarang. Berarti kalau untuk menyasar yang tadi, untuk yang menengah ke atas itu mungkin perlu tempat atau kemasan itu berarti emang sangat diperlukan, atau hanya kemasannya aja yang di luar tampak lux tapi dalamnya ya lumayan gitu. Kalau menurut saya sebagian besar masyarakat Indonesia gimana? Baik menengah ke atas atau ke bawah atau muda atau tua, itu hampir sebagian besar mereka makhluk visual, gitu. Betul. Makhluk visual, merah oposite penasaran. Nah, jadi memang cara kita menaik, salah satu strategi marketing kita ya, kita harus bikin tampilan yang menarik supaya mereka penasaran, membuat mereka tertarik dulu, penasaran akhirnya. Berarti tempat tidak menentukan, tempat untuk biar orang menyasarnya itu, biar mereka tertarik itu. Tentu saja kalau bisnis kuliner ada konsep dasar marketing. Konsep dasar marketing kalau yang dasar banget adalah 4P, itu place, product, price, sama promotion. Tentunya dari keempat itu place juga melakukan. Jadi konsep tempatnya kita seperti apa, tempat produksi kita seperti apa, terus jarak tempat kita ke konsumen seperti apa, itu menentukan sekali, selain dari produk yang kita sebutkan. Kalau masa pandemi ini sekarang kan orang berkerumun kan nggak boleh kan, masih memungkinkan kalau untuk tempat kalau hanya sebatas untuk online itu biar mereka tertarik itu sebenarnya. Pandemi ini memunculkan sebuah kreativitas yang luar biasa untuk para pebisnis kuliner. Jadi the power of copyright itu ternyata ada juga keluar di kondisi ini. Yang tadinya restoran harus punya tempat, sekarang ternyata bisnis kuliner nggak harus punya tempat. Tapi tetap konsep marketing 4P itu tempat menjadi kunci, karena kita juga tetap membutuhkan tempat produksi. Tempat produksi itu tentunya orang akan cari tahu tempat produksinya seperti apa, sehigienis apa. Tapi untuk menjualnya memang sekarang tidak harus membutuhkan tempat. Bahkan konsep yang terbaru yaitu ghost kitchen atau cloud kitchen. Apa itu? Cloud kitchen itu jadi
Jadi dapur online, jadi tidak ada tempat makannya, tidak membutuhkan order yang besar, hanya dapur saja melayani takeaway, melayani itu. Sekarang di beberapa kota besar sedang menjamur itu di masa pandemi. Beda sama food truck itu. Oh beda. Kalau food truck kan mobile, jualan matang mobile. Kalau itu, kalau ghost kitchen itu dapur, hanya dapur, jadi kita menjual makanan, tidak melakukan pelayanan, hanya pelayanan delivery. Gitu. Tapi di situ kayak food court. Jadi misalnya cloud kitchen atau ghost kitchen, salah satu ghost kitchen ini di situ menyediakan banyak menu dan banyak brand. Jadi di situ ada menu Pisteria, ada menu mangking misal, ada menu steak misal. Tapi memang kita nggak tahu itu tempatnya di mana. Tapi kita bisa jual, bisa order itu. Atau tempatnya itu bukan di tengah kota atau tidak ada outletnya memang. Jadi tapi ada bisa kita order lewat online menunya. Ya food court, kayak food court misal. Itu sekarang bisnis itu sedang menjadi. Berarti kayak menyediakan apa? Tempat buat nongkrong tok gitu. Tapi sama sekali bukan. No. Jadi kita hanya tempat produksi saja, dapur saja. Hanya dapur saja, terus tokonya di virtual. Jadi dapur saja, tokonya virtual. Jadi kita nongkrongnya di rumah. Cloud kitchen Surakarta misalkan, di situ ada jual steak, jual apa, kita nongkrongnya di rumah. Order di rumah, mereka yang masak, mereka yang order di rumah. Berarti kayak tempat masaknya itu satu tempat atau satu tempat? Berarti kayak tetap ordernya itu misalkan berarti lewat online itu. Lewat online. Memang dia biasanya mereka punya platform digital sendiri, punya aplikasi sendiri ataupun kerjasama. Ini sudah ada. Tapi di Solo memang belum ada, tapi di Surabaya, Jakarta sudah mulai. Kalau yang dia itu Pasar Kembang itu, Apa itu? Yang utaranya Pasar Kembang. Pernah? Apa itu? Mungkin food court apa? Ya mirip food court gitu. Oh, kalau food court kan memang di situ ada tempat nongkrongnya. Betul. Kalau cloud kitchen memang enggak. Bener-bener namanya juga ghost kitchen itu. Kalau ghost itu hantu kitchen, dapur yang tidak nampak. Dapur yang tidak nampak. Jadi mungkin bisa jadi di tengah kampung. Terus tokonya mana? Tokonya yang virtual itu. Jadi tokonya yang di gadget itu. Tempat duduknya di rumah masing-masing. Itu ada sekarang. Mungkin ke depan akan semakin berkembang jika kondisinya belum kondisi pandemi. Terus satu lagi menambahkan produk apa yang potensial di masa pandemi. Kalau sudut pandang saya adalah bukan hanya masa pandemi saja. Di kondisi normal itu ya kita membuat produk yang mampu memberikan solusi dari keresahan konsumen. Itu sangat potensial pasti dari kawasan. Kalau misalnya pandemi otomatis butuh nutrisi, vitamin atau butuh bahkan kemarin sempat berjauh. Ya, mungkin kalau kita bisa menginovasi herbal dengan tagline-nya bahwa kita memberikan solusi, memberikan nutrisi peningkatan imun itu potensial. Kalau yang untuk pandemi sekarang itu kan paling enak emang nyasar segmen apa? Untuk yang pasar menengah ke atas atau menengah ke bawah? Kalau untuk yang memulai dari awal? Kalau Mas Ket, saya sih patokannya ke piramida kebutuhan Maslow ya. Jadi kalau saya ngarahnya ke situ. Kalau piramida Maslow itu orang menengah ke atas, bawah sama tengah itu otomatis kan di bawah banyak. Memang pasar yang di bawah memang banyak banget. Memang yang di pasar yang di bawah banyak banget, tapi itu labil.
labil juga pemainnya banyak. Labil terus pemainnya banyak. Kalau kita main ke situ, kualitas menjadi nomor sekian. Berarti perang harga Perang istilahnya. harga itu yang repot. Perang harga itu capek. Terus saya nggak ngomong untung lah, intinya capek aja. Oh. Gitu. Terus kalau kita main di tengah, kita main segmentasi di tengah itu lebih stabil. Tapi kondisinya memang kondisi saat ini itu kayak piramidanya ambrol. Ambrol. Piramidanya jadi ambrol, jadi yang tadinya tengah kalau masuk ke segmentasi, kalau masuk ke tingkatan daya belinya kan harus menurun. Tapi tetap masih stabil. Kalau saran saya sih kita sasar menengah ke atas. Itu berdasarkan dari apa ya istilahnya? Pengalaman atau Bukan berdasarkan dari riset. kalau hierarki segmentasinya berarti berdasarkan biografi, berdasarkan tingkat pendapatan lah, tingkat pemenuhan kebutuhan. Kalau yang pertama tadi, tingkat pemenuhan kebutuhan. Orang yang sudah terpenuhi kebutuhannya kan berarti kita anggap menengah ke atas, bawah menengah ke atas. Nah, itu mungkin kita lebih main ke menengah dan ke atas, lebih stabil secara ekonomi. Kalau di usia seperti Mas tahu kemarin sempat dirilis dari BPS jumlah penduduk Indonesia, gitu. Yang generasi milenial, generasi X atau umur 23 sampai 35 itu sekitar 45%. Otomatis pasar yang kita tinggal riset saja apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen potensial itu. Kalau kita konsumen potensial itu apa ya? Jadi memang salah satu alasan kenapa saya mendirikan buka Histeria itu, Histeria karena mungkin menurut saya generasi milenial sama generasi itu membutuhkan produk yang bergizi. Saya main situ. Produk yang bergengsi, kan otomatis bergengsi. Tapi mereka nggak mau ribet. Generasi itu nggak mau ribet. Betul. Nggak mau bayar berapapun bayar. Tapi asal makanan ini berkualitas, aku makannya nggak ribet. Itu salah satu yang tuntutan pasar generasi milenial sama generasi. Kalau kayaknya yang tadi kan juga Ghost Kitchen itu kayak kalau untuk awal kayak menarik. Nah, apalagi yang oke. Awalan itu kan kayak orang itu pengen wah yang atau mungkin dari PHK atau akhirnya kan jualan. Kan rata-rata paling jualan makanan. Kan dengan konsep Ghost Kitchen itu kayak menarik. Tapi yang jadi permasalahan kan kalau untuk rata-rata orang kalau mau bikin produk mungkin rata-rata bisa ya. Tapi kalau untuk memasarkan itu loh, apalagi soal kuliner kan orang-orang lain seringnya mungkin belum ada yang tertarik atau nah. Kalau dari yang menurut Mas Budi sendiri, biar orang itu awal-awal langsung tertarik itu sebenarnya, apalagi masa pandemi sekarang. Tertarik dengan produk kita ya? Padahal awal baru mulai. Kalau saya sih kuncinya bahwa penentuan produk itu. Jadi memang benar-benar produk kita yang sudah dikenal. Jadi kalau kita mau mulai yang tidak berisiko, yang modalnya kecil, bikin produk yang sudah dikenal oleh masyarakat. Bikin nasi goreng, bikin capcay, bikin cilok, bikin ayam goreng, tipe yang pokoknya yang sudah dikenal, familiar itu. Dan memang dibutuhkan masyarakat kalau kita mau mulai di bisnis di awal. Bakso, mie ayam, cuman resikonya adalah produk-produk yang sudah banyak dikenal itu
otomatis banyak pembandingnya. Kalau kita tidak semua sih menurut saya semua bisnis kalau kita tidak ada bedanya ya kita akan ditinggalkan. Tapi kalau mau mulai paling tidak berisiko adalah pilih produk yang dikenal oleh masyarakat. Kalau masalah ghost kitchen tadi sebenarnya pada faktanya ya Mas Ego, sekarang sudah banyak ghost kitchen meskipun tidak kelompok. Kita order di Gojek pun sebenarnya banyak tempat yang tidak punya outlet mereka itu. Jadi masak di rumah, pasang spanduk aja dijual. Betul. Nah itu salah satu prinsip ghost kitchen seperti itu. Cuman memang itu skala kecil, masih skala perorangan. Dan sekarang ada yang membuat secara kelompok untuk membangun brand dia, brand ghost kitchen yang supaya lebih dikenal di produk ghost kitchen. Tapi pada faktanya ghost kitchen yang sudah dimulai ini karena ada Gojek. Gitu. Itu ghost kitchen lah gambarannya ghost kitchen kayak gitu. Memang rata-rata seperti itu. Gitu. Jadi kan Mas Budi kan bikin apa? Fish apa? Fisteria. Kan berhubungan dengan seafood lagi kan? Iya benar. Apalagi emang ini kan rata-rata menunya seafood ya. Terus kalau ditarik ke belakang itu kan untuk pemasokan sendiri, pemasokan dari bahan bakunya untuk yang ikan itu, apakah masih terbuka lebar sih? Kan dari pas waktu kampanye itu kan saya ya cuma ngobrol sih, dapatnya itu potensi perikanan di Indonesia itu masih terbuka lebar gitu. Katanya seperti itu. Oh, Mas Git kemarin saya ikut Diplomat Challenge. Nah itu cuman saya nggak menang sih, cuman masuk 1000 besar. Ya, cuman isi dari sudut pandang saya bahwa Indonesia adalah negara laut, salah satu penghasil ikan laut terbesar. Seharusnya Indonesia bisa mengekspor bukan ikan lautnya saja, tapi bisa mengekspor brandnya, produk ikan laut. Itu sebenarnya kemarin saya presentasikan ke Diplomat Challenge, tapi mungkin belum. Maksudnya adalah kita lihat KFC ya, KFC itu atau McD atau KFC dari Amerika itu mereka tidak hanya semata-mata mengekspor atau kita mengimpor ayam goreng dan berharga. Kita mengimpor brand. Betul. Itu mereka mengekspor brand, menguasai brand mereka di Indonesia. Harusnya kita sebagai penghasil ikan laut terbesar kita harusnya bisa mengekspor brand seperti cita-cita saya di Fisteria ini. Jadi mungkin saya bisa mengekspor Fisteria nih, brand Fisteria bisa menguasai pasar dunia kasarannya itu. Itu mimpi saja. Harusnya bisa. Berarti kan tidak satu ikan berarti ya? Atau emang hampir yang semua perikanan bisa Pak? Harusnya bisa di Indonesia lahan dan suhunya, iklimnya sangat walaupun saya tidak bidang di budidaya. Bos saya Pak Ngking itu beliau ahli di budidaya. Tapi menurut saya sangat udang laut, hasil laut, air laut atau air tawar menurut saya harusnya Indonesia bisa mengekspor brand gitu, misalnya belut goreng atau lele atau pecel lele bisa diekspor brandnya apa gitu, bisa menguasai kayak gitu. Ya mungkin itu ada salah suatu saat nanti Indonesia. Yang apa? Kalau kedepannya itu rencana mau tetap jadi pengusaha di bidang kuliner atau menjadi seorang motivator bidang kuliner?
Kalau motivator sih enggak sih Mas. Kalau saya lebih ke inspirator. Jadi saya pengennya nggak harus ngomong. Saya menginspirasi orang nggak harus ngomong, tapi memang saya harus bisa menginspirasi dari karya, dari hasil yang sekarang sedang saya perjuangkan prosesnya. Gitu. Saya sedang membangun bisnis, membangun personal branding juga saya tetap belajar. Saya sering ikut seminar kepemimpinan, seminar marketing, manajemen dan lain sebagainya. Motivator sih enggak, saya kepengen inspirator, saya kepengen menjadi inspirasi dengan apa yang nantinya saya hasilkan dari apa yang saya perjuangkan. Terus kalau terakhir Mas, untuk bidang kuliner sendiri kalau di tahun 2021 ini ya, kan tetap pandemi kayaknya belum ada lampu hijau ya untuk bisa jalan mulus untuk, apalagi kan yang paling terdampak banget kan kuliner kan. Udah PSBB selesai, maksudnya dilonggarkan terus akhirnya PSBB lagi gitu. Nah, kalau untuk yang awal-awal atau mungkin yang sudah jalan gitu, menurut Mas Huri itu seperti apa agar bisa untuk survive di tahun 2021? Kalau menurut saya kalau kuliner masih tidak separah dengan bisnis pariwisata masih kecil. Kita lihat bisnis pariwisata di Bali, hotel, destinasi pariwisata di Bali. Kalau kuliner masih ada celah untuk kita tetap bertahan menurut saya. Yang pasti ini sudut pandang saya lagi. Trik untuk menghadapi kondisi seperti ini ya, pertama, kalau nasihat dari salah satu guru saya belajar juga sama Pak Mardigu juga tuh. Saya sempat awal pandemi saya WA beliau, Pak kondisinya kayak gini, saya harus gimana? Jawaban beliau adalah kembali ke gigi satu. Kalau mobil, motor kita kembali ke gigi satu, kita safety, efisiensi, jaga kualitas produk, kualitas bahan baku. Tetap kita melakukan marketing melalui kualitas produk, tapi tetap efisiensi. Insya Allah masih tetap bisa bertahan. Kecuali kita mungkin punya beban utang misalnya, untuk modal itu memang sangat berat. Tapi kalau yang sudah berjalan tidak ada beban di luar operasional, saya rasa masih bisa jaga kualitas, lakukan efisiensi, ubah big cost menjadi variable. Itu beberapa yang saya lakukan, saya sharing dari apa yang saya lakukan. Berarti diterapkan di Mangging juga. Berarti termasuk di bis variannya. Benar, kalau besarnya karena baru istilahnya dia baru berdiri, jadi memang fondasinya baru. Saya kalau Mangging kan memang sudah sangat kuat. Jadi saya bertahannya lebih mudah. Itu tadi, terima kasih untuk Mas Huri waktunya. Siap, sama-sama. Moga nanti dari sahabat Lasis kalau pengen ada yang mau bisnis kuliner, itu tadi ilmu dari Mas Huri, saling kita diskusi bareng. Yang penting itu produk itu nggak harus menuruti kemauan kita, tapi kita lihat masyarakatnya. Yang familiarnya itu apa? Nggak harus kita yang aneh-aneh dulu. Misalkan kayak klepon bungkus crispy misalkan gitu. Nggak usah aneh-aneh dulu, yang penting kita jualan yang familiar aja agar bisa untuk bertahan juga. Itu yang sama, yang paling penting itu tetap jaga kualitas makanan, karena dunia kuliner itu tidak jauh dari kualitas makanan sendiri. Nah, sekali lagi saya terima kasih untuk Mas Huri. Satu lagi, Okay. Siapapun dari sahabat Lasis semua, kalau mau mulai bisnis apapun, jangan lupa kuasai
teknologi digital. Ya, apapun bisnisnya. Sekarang mau nggak mau harus itu aja. Berarti kalau yang tadi kalau untuk nyebar brosur itu berarti sudah nggak zaman. Sudah nggak efektif dan sudah tidak relevan menurut saya karena biayanya besar, tempat sasaran belum tentu. Berarti tetap online berarti rata-rata masuknya. Oh gitu. Oke. Tadi ada nyelip gitu. Terima kasih juga untuk yang sudah menonton atau bantu share dan saya ingatkan insya Allah nanti kita insya Allah di Lazi Jateng masih menerima untuk dana kemanusiaan ataupun dari teman-teman semuanya yang ingin kerjasama dengan Lazi Jateng. Kami sangat terima kasih dan kami menunggu dari teman-teman semuanya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.